bulan yang suci, bulan yang diagungkan. Di antara dalil bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa adalah firman Allah, Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ya, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang haram, bulan yang diagungkan, yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan sekarang kita sedang berada di akhir bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram, hari Sabtu. Kemudian Rajab yang keempat. Nah, itu keistimewaan yang pertama. Allah sendiri yang memilihnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang menciptakan segala sesuatu ini, dan Dia yang memilih apa yang Dia kehendaki. Allah berfirman, Allah yang menciptakan dan Allah yang memilihnya. Jadi di antara bulan ada bulan yang Allah pilih, di antara tempat ada tempat yang Allah pilih, seperti Haramain, 2 tanah suci, Mekah dan Madinah, dan juga Masjidil Aqsa misalnya dipilih oleh Allah sebagai tempat mulia. Bahkan di antara manusia juga ada yang Allah pilih, yaitu di antara manusia ada yang menjadi rasulnya, di antara manusia ada yang menjadi para walinya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi kita semua ini ya adalah umatnya Rasul yang Allah pilih di antara sekian manusia. Di antara sekian manusia yang lain Allah pilih sahabatnya, ya, yang pengikut setia para Rasul. Nah, jadi pilihan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan begini, sebagian orang, terutama orang-orang yang mengaku kritis, padahal hakikatnya bukan kritis tapi lancang. Mereka belajar ilmu filsafat katanya untuk kritis, tapi bukan kritis, lancang. Mereka mengkritisi semua perbuatan Allah, mengkritisi Al-Quran, mengkritisi hadis Rasulullah. Katanya buat apa Allah ciptakan iblis? Buat apa Allah ciptakan neraka? Kalau Allah sudah ciptakan neraka, masuk surga bikin semua tuh? Betul tidak? Kalau Allah tidak ciptakan setan yang menggoda kita, tidak ada yang bermaksiat. Jadi mereka pertanyakan, apa gunanya Allah ciptakan itu semua? Ini kita bilang orang kritis apa orang lancang? Kritis apa lancang? Raguan tuh namanya. Hah? Kenapa bisa lancang? Yang bisa jawab dikasih hadiah supaya bisa tidur sebentar malam, karena ini pertanyaan berat. Hah? Siapa yang bisa jawab? Kenapa orang yang mempertanyakan perbuatan Allah itu disebut lancang? Karena dia berusaha memposisikan dirinya sama seperti Allah, padahal dia memiliki pengetahuan yang terbatas. Dia tidak mengetahui setiap hikmah yang Allah lakukan dari perbuatannya. Setiap perbuatan Allah, penciptaan yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Tapi apakah setiap hikmah yang Allah ciptakan itu kita tahu? Jawabannya tidak. Kenapa Allah ciptakan iblis? Pasti ada hikmahnya. Allah ciptakan neraka, kenapa? Ada hikmahnya. Cuma apakah semua perbuatan Allah yang nampaknya kelihatannya jelek, ya, apakah kita semua tahu hikmahnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Makanya kalau kita ingin mempertanyakan seluruh perbuatan Allah, maka harus jadi Allah dulu, jadi Tuhan dulu, baru pertanyakan semua perbuatan Allah. Nah, makanya kita bilang orang yang seperti itu bukan orang kritis tapi orang lancang. Baik. Jadi itu yang pertama, bahwa bulan Muharram adalah bulan pilihan, bulan istimewa. Terus yang kedua, dalam hadis Nabi SAW tadi dari ayat, Afdhal syahr ba'da Ramadan
Syahrullahil Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Pernah dengar hadisnya? Seafdal-afdalnya bulan setelah bulan Muharram, setelah bulan Ramadan adalah bulan Al-Muharram, Syahrullahil Muharram. Kalimat syahrullah di sini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, bahwa penyandaran bulan ini kepada Allah karena ini satu-satunya bulan yang diberi dengan nama atau istilah syar'i. Selebihnya bulan itu sudah ada penamanya sejak zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, Muharram ini namanya adalah Safar Awal, bukan Muharram namanya. Datang Islam baru diganti menjadi Muharram. Jadi bulan Muharram ini disandarkan ke Syahrullah karena inilah satu-satunya bulan yang diistilahkan dengan istilah yang syar'i. Nah, Nabi mengatakan bulan ini bulan yang paling afdol setelah apa? Bulan Ramadan. Sebagaimana halnya sholat malam lebih afdol di antara sekian sholat sunnah setelah sholat fardu. Jadi menunjukkan bahwa bulan ini memiliki kedudukan istimewa yang luar biasa. Baik, Imam Az-Zuhri pernah berkata, "Kanal muslimuna yakni as-sahabah yu'azzimuna al-ashhurul hurum." Mereka sangat menghormati bulan-bulan haram, di antaranya bulan Muharram ini, seperti yang kita katakan tadi. Jadi kalau begitu kita sudah tahu keutamaannya. Lalu apa setelahnya? Apa yang diinginkan? Apakah kita hanya sekedar tahu bahwa ini bulan mulia, baru kita tidak ada amalan yang dilakukan di dalamnya? Tidak, jamaah sekalian. Justru dengan mengetahui kadar keagungan sesuatu, kita pengen tahu apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengagungkan bulan tersebut. Amalan apa saja yang boleh dan amalan apa saja yang dilarang pada bulan tersebut. Amalan apa yang sunnah dan amalan apa yang bid'ah. Nanti semua ini akan kita bahas. Karena banyak manusia ekstrem kiri, ekstrem kanan, hanya ahlus sunnah lah yang lurus, yang pertengahan, yang wasatiyah, yang i'tidal. Mereka tidak berlebih-lebihan, tidak juga bergampang-gampangan, antara ekstrem dan terlalu bermudah-mudahan. Itulah ahlus sunnah. Di setiap masalah agama ahlus sunnah selalu pertengahan. Nah, ini akan kita bahas nanti. Baik, kita berbicara sedikit dulu tentang sejarahnya ini bulan Muharram. Ya, ketika orang-orang Yahudi bergembira atau menjadikannya sebagai hari raya, yaitu pada 10 Muharram, hari Asyura, hari di mana orang Yahudi merayakan keselamatan Nabi Musa saat dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Pada hari Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat itu Nabi Musa bersama Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Inilah hari Asyura, hari 10 Muharram, yang mana orang Yahudi sangat mengagungkannya, sangat memuliakannya, sampai-sampai mereka membuatnya sebagai hari raya. Lalu tatkala Nabi sampai di kota Madinah, beliau mendapatkan orang Yahudi sedang merayakan hari Asyura tersebut, dan dimaklumi bahwa di Madinah ada 3 kelompok besar kelompok Yahudi. Kelompok apa itu? Kelompok Yahudi yang pertama ada 3 kelompok besar. Kelompok Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan apa? Siapa yang bisa jawab? 3 kelompok besar di Madinah. Bani Nadir, Qainuqa, dan apa? Masya Allah. Jazakallah khair. Kelas berapa? Oh, mengabdi. Oh, pantas.
Tafadhol. Sudah banyak ilmunya. Barakallahu fiik. Nah, jadi hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kelompok Yahudi sehingga mereka merayakannya. Lalu tatkala Nabi mendapatkannya, Nabi bertanya, apa mereka lakukan itu? Ya Rasulullah, mereka sedang merayakan hari Asyura. Lalu Nabi berkata, ana aula bi Musa minhum. Saya lebih berhak untuk merayakan hal tersebut ya daripada mereka, karena para nabi itu bersaudara. Dan yang paling ya dekat dengan para nabi sebenarnya Nabi Muhammad. Makanya tatkala Allah membantah orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka lah yang paling benar, ya, yang paling duluan, mereka lah yang berhak terhadap para nabi, karena Muhammad ini datang, kata mereka, datangnya belakangan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana Hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'u wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Antum harus hafal Quran, karena banyak dalil-dalil itu, dalil pertamanya itu dari Al-Quran. Jadi Allah membantah orang Yahudi, Allah membantah orang Nasrani, Ahlul Kitab. Kenapa? Karena mereka mengklaim kami yang paling berhak terhadap Nabi Musa, kami yang berhak terhadap Nabi Ibrahim. Tidak, kata Allah, yang paling berhak itu Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk apa? Untuk berpuasa. Nah, itulah cara i'tidal, cara yang sunnahnya, cara pertengahannya untuk memperingati atau menjadikannya hari gembira, bukan dengan merayakannya seperti kelompok Yahudi, dan bukan juga bersedih menjadikannya hari berkabung nasional ya, atau berkabung internasional, karena nanti akan kita bahas ada kelompok tertentu itu Syiah Rafidhah yang menjadikannya hari duka cita, yang pada hari Asyura itu mereka pukul-pukul punggungnya sampai berdarah-darah, mereka sayat-sayat kepalanya karena mereka memperingati siapa? Hari kematiannya Hussein, hari Karbala kata mereka. Jadi mereka kelompok ekstrim ini, ada lawan dari mereka kelompok Syiah itu, yaitu kelompok Khawarij, kelompok Nasabiyah, yaitu yang bahagia, gembira terhadap kematiannya Hussein. Ini pembenci keluarga Ali. Ini kelompok Nasabiyah namanya. Itu dimotori oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Mereka tuh benci sekali terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka lawan dari Syiah. Adapun Ahlussunnah, mereka pertengahannya. Mereka tidak bergembira dan tidak pula berduka cita. Mereka melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu dengan berpuasa. Baik. Kemudian permasalahan yang perlu kita bahas berikutnya adalah tentang tingkatan-tingkatan puasa di hari Asyura ini. Kita tahu bahwa amalan yang paling dianjurkan pada bulan Muharram ini adalah memperbanyak apa? Puasa. Dan ada puasa yang sifatnya khusus, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura itu keutamanya apa? Tukaffir sanatal lati qablaha. Dia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah menghapuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kapan puasa Asyura? Siapa bisa jawab? Kapan kita puasa Asyura? 10 Muharram. Namanya saja Asyura, Yaumul Ashir. Dari ambil kata Ashir, yaitu hari ke-10. Nah, sekarang kita bahas tingkatan-tingkatan yang dibincangkan oleh para ulama tentang ya puasa Asyura ini. Mari kita lihat. Pertama, disunahkan puasa hari ke-9-nya juga, Tasu'a namanya, dan hari ke-10-nya yaitu Asyura, berdasarkan hadis Ibn Abbas, ya, hadis ya yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi, qalu ya Rasulullah innahu yauma tu'azzimul yahudu nasara. Ya Rasulullah, sesungguhnya
hari Asyura ini sangat diagungkan oleh kelompok Yahudi dan Nasrani. Ketika masuk Yaumul Asyura, kata Ibn Abbas, Nabi berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari ini juga para ahli kitab Yahudi dan Nasrani berpuasa. Dan dimaklumi bahwasanya Nabi selalu datang dengan syariat menyelisihi kebiasaannya ahli kitab. Lalu Nabi berkata, fa in kana al-amal muqbil insyaallah sumna yaumat tasir. Kalau masih ada kesempatan tahun depan, maka kita akan berpuasa hari ke-9-nya, yaitu puasa Tasu'a. Qala falam ya'til amal muqbil hatta tuwfi Rasulullah SAW. Namun tidak sampai ternyata tahun depan Rasulullah ternyata wafat. Jadi tidak sempat beliau apa? Puasa. Namun Nabi telah berniat untuk berpuasa, andaikan. Berarti itu sunnah atau tidak sunnah jadinya? Sunnah. Karena Nabi kalau seandainya hidup apalagi ingin berpuasa. Nah, baik. Awalnya puasa Asyura ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, sebagaimana wajibnya puasa Ramadan. Namun tatkala datang perintah wajibnya puasa Ramadan, lalu apa kata Nabi SAW? Faman syaa shoma wa man syaa tarokah. Namun tatkala datang perintah puasa Ramadan, maka dia berubah menjadi sunnah. Siapa yang mau puasa-puasa, yang tidak, maka berubah dia jadi sunnah. Tapi sebelum puasa Ramadan ada atau diwajibkan, maka yang diwajibkan bagi kaum muslimin puasa apa? Puasa Asyura. Ini menunjukkan apa? Tingginya kedudukan ini puasa sampai diwajibkan. Sampai diwajibkan. Baik. Jadi ada tingkatan-tingkatan puasa Asyura yang disebutkan oleh para ulama kita. Saya akan jelaskan tentang tingkatan-tingkatannya. Yang pertama yaitu berpuasa 3 hari, yaitu tanggal 9-nya, 10-nya dan 11-nya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas dalam riwayat lain, ya, yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian fatwanya Ibnu Qayyim rahimahullah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Muntaqa, yaitu khaliful yahud wa sumu yauman qabla wa yauman ba'dah. Selisilah orang Yahudi dengan berpuasa sehari sebelumnya dan setelahnya. Sehari sebelumnya berarti hari ke-9-nya, sehari setelahnya berarti hari ke-11-nya, karena hari Asyura hari ke-10. Imam Tahawi beliau menyebutkan sumuhu wa sumu qablahu au ba'dahu yauman wala tusabbihu bil yahud. Puasalah hari Asyura dan berpuasalah sehari sebelumnya, yakni hari ke-9-nya, dan sehari setelahnya itu hari ke-11-nya. Jangan menyerupai Yahudi. Namun sanad hadis ini, masalahnya kita lihat, kita sudah takhrij hadisnya itu bermasalah di perawinya. Perawinya itu diperbincangkan oleh para ahli hadis. Ya, tapi masalahnya ya adalah ada yang melemahkan, ada yang menguatkan. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau juga mengatakan tentang keutamaan dengan cara ini 3 hari ini, yaitu 9, 10 dan 11-nya. Dan ini juga termasuk pendapatnya Imam Syaukani dalam Nailul Autar, beliau menjelaskan itu. Ya. Dan ulama-ulama yang lain. Jadi memang di sini kita isyaratkan ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat yang paling afdol itu adalah 9 dan 10 saja, 11 tidak masuk. Jadi bukan dilihat dari banyaknya. Kalau kita berbicara banyaknya, jelas lebih afdolnya 9, 10 dan 11. Tapi ini masalahnya sanadnya diperbincangkan. Jadi ada sebagian ulama berpendapat yang paling afdol dari puasa Asyura adalah sehari sebelumnya dan hari Asyuranya, yaitu 9 dan 10 saja. Tapi ada yang berpendapat lain.
yaitu termasuk juga hari yang ke-11-nya. Itu derajat pertama. Yang kedua itu berpuasa hari ke-9 dan ke-10-nya saja, sebagaimana hadis dan mayoritas hadis menunjukkan ini, bahwa disunahkannya itu adalah hari ke-9 dan ke-10-nya saja, berdasarkan hadis apa? Ibnu Abbas yang kita telah sebutkan tadi. Baik. Ada hadis, sumu yauma asyura wa khaliful yahud wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Ya, puasalah pada hari Asyura selisih Yahudi, dan puasalah sehari sebelumnya dan hari setelahnya. Hadis ini yang banyak dijadikan landasan untuk berpuasa sehari setelahnya, sehari sebelumnya, itu ternyata hadisnya tidak sahih, karena dia memiliki 3 illah atau cacat. Cacat yang pertama, Ibnu Abi Layla, dia seorang perawi yang jelek hafalannya. Yang kedua, Abu Daud bin Ali bin Abdullah itu bukan seorang perawi yang dijadikan hujjah. Dan yang terakhir cacatnya adalah perawi tersebut ya sanad hadisnya mauquf, ya itu yang lebih sikohnya. Adapun yang yang marfu itu lebih jelek hafalan perawinya. Jadi hadis ini yang sahihnya adalah mauquf, jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Makanya Ibnu Rajab ya, beliau menjelaskan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dalam sebagian riwayat disebutkan sesudahnya itu, kata sesudahnya itu mungkin ada keraguan dari perawi. Nah, jadi itu yang saya berisyarat bahwa yang mengatakan 11 juga termasuk, itu ada silang pendapat atau perbedaan pendapat dari kalangan para ulama kita. Derajat yang keempat yaitu puasa di 10 Muharram saja, yaitu hari ke-10 saja. Nah, Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan puasa Asyura mempunyai 3 tingkatan. Tingkatan terendahnya adalah puasa 1 hari saja, yaitu hari ke-10-nya saja. Terus di atasnya lagi yaitu puasa hari sebelumnya juga, yaitu ditambah hari ke-9 toh. Dan di atasnya lagi yaitu dengan tambah hari sesudahnya, yaitu hari ke-11. Kenapa? Karena hari Asyuranya kapan? Hari ke-10. Jadi kita urutkan begini. Hari pertama yang tingkatan terendahnya hari Asyuranya saja, yaitu hari ke-10. Kalau ingin lebih afdol lagi, tambah hari ke-9-nya. Kalau ingin afdolnya lagi, tambah hari ke-11-nya, berarti 3 hari. Nah, itu dia tingkatan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, poin berikutnya adalah bid'ah-bid'ah di hari Asyura. Bid'ah-bid'ah di hari Asyura. Nah, ini penting juga. Ini yang kita bilang tadi. Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka apa? Mereka selalu pertengahan dalam segala hal. Ya, mereka adalah umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Jadi kita ini umat pertengahan, tidak perlu berlebihan seperti kelompok Khawarij dan Syiah. Ya, tidak bermudah-mudahan seperti kelompok orang yang tidak peduli sama sekali dengan keutamaan-keutamaan seperti ini. Maka kita Ahlussunnah selalu berusaha berjalan di atas rel, berjalan di atas jalur, tidak mau mengikuti hawa nafsu, tidak mau mengikuti pendapat-pendapat yang tidak ada landasan dan dalilnya. Makanya bid'ah-bid'ah seperti ini perlu kita ketahui supaya apa? Diuji keimanan kita di sini, bahwa kita betul tidak cinta sama Nabi. Yang kita ngakunya Ahlussunnah. Ahlussunnah yaitu orang menghidupkan sunnah, bukannya menghidupkan bid'ah. Kan banyak hari ini orang ngaku-ngaku Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah singkatannya maksudnya. Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, tapi itu pengakuan, saya juga mengaku Aswaja, itu mengaku Aswaja, ini mengaku Aswaja, tapi apa yang membedakan kita semua? Pembuktian. Siapa yang membuktikan dirinya mengikut sunnah, itulah Ahlussunnah. Tapi ngakunya Aswaja, tapi pengamalannya bid'ah, itu namanya Aswaja apa ahlu bid'ah? Ya ahlu bid'ah. Mau apa? Kalau seandainya yang dilakukan bid'ah, ya ahlu bid'ah. Makanya penyair Arab berkata, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi man lam ya'rifis syarra minal khairi waqa'a fi. Saya mengenal keburukan di antaranya bid'ah. Bid'ah itu buruk sekali, bahkan iblis lebih cinta ini bid'ah daripada kemaksiatan.
Araftu syarra la li syarri, saya mengenal keburukan bukan untuk mengamalkan itu keburukan, walakin litawaqqi, akan tetapi untuk menjaga diriku dari keburukan itu. Kenapa? Man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fi. Siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, pasti dia akan terjatuh kepada keburukan itu. Dan itu yang banyak terjadi hari ini. Kaum muslimin memiliki ghirah, memiliki semangat untuk melakukan kebaikan, tahu-tahu itu bukan kebaikan, tapi adalah bid'ah. Bid'ah baik apa buruk? Buruk. Karena Nabi mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya perkara adalah perkara muhdas, perkara bid'ah. Makanya kita harus tahu ini. Jangan bilang Ustadz ini bid'ah terus pengajiannya. Tidak, kita harus tahu ini supaya kita tidak jatuh. Karena banyak orang yang tidak mau membahas bid'ah, jatuh dia pada bid'ah. Bid'ah yang pertama yaitu melakukan sholat khusus, zikir-zikir khusus di bulan Muharram ini. Mereka namakan sholat Asyura. Itu tidak ada dalilnya. Nanti akan kita sebutkan kaidah-kaidah berkaitan dengan hal ini. Yang kedua, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seperti biasanya, seperti menyiapkan makanan khusus. Nah, kalau ini setiap hari enak ya. Nah, bukan bulan Muharram saja, sekali setahun, masya Allah. Yang ketiga, membakar kemenyan. Tidak tahu untuk apa itu dibakar kemenyan. Memanggil roh-roh leluhur mungkin, tidak tahu kita. Tapi mereka memiliki keyakinan tentang keutamaan itu dan ada maksud dan tujuannya, pasti mereka membakar kemenyan. Ini disebutkan oleh para ulama tentang bid'ah-bid'ah ini. Kemudian yang berikutnya, mereka sengaja menampakkan kesusahan dengan sengaja berhaus-haus dan tidak mau minum. Ya, bersusah-susah. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Kemudian doa awal dan akhir tahun, yang biasanya mereka melakukan zikir-zikir khusus di akhir tahun, menyambut awal tahun dan seterusnya. Ini semua adalah bid'ah, sebagaimana ya yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya kitab Majmu' Syarif sangat perhatian sekali dalam masalah ini. Kemudian menentukan waktu tertentu di bulan Muharram ini memiliki keutamaan khusus ya untuk memberi makan anak yatim, orang miskin. Jadi mereka nanti akan kita sebutkan hadisnya yang mereka jadikan dasar untuk menjadikan hari khusus berbuat baik kepada anak yatim. Nah, ini lagi memberi uang belanja lebih kepada keluarga. Nah, ini apa namanya? Kenapa kita bid'ahkan? Karena dia mengkhususkan ini bulan Muharram untuk memiliki kelebihan, padahal dia tidak memiliki keutamaan, tapi dia meyakini adanya keutamaan. Kita sebutkan saja dulu yang sebagian-sebagian bid'ah yang diyakini oleh masyarakat. Ya. Imam Subki ya, mengatakan ada sebagian orang yang menganjurkan ya, mandi di hari ke-10 Muharram itu hari Asyura untuk ziarah seorang alim, menengok orang sakit, mengusap kepala anak yatim, memotong kuku, membaca Al-Fatihah 1000 kali, ya bersilaturahmi. Maka ini semua tidak ada dalilnya. Ini hukumnya kata beliau adalah bid'ah. Begitu juga Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau dalam kitabnya Lataif Ma'arif mengatakan hadis anjuran memberikan uang belanja lebih kepada keluarga daripada hari-hari biasa diriwayatkan dari banyak jalan, namun tidak ada satupun yang sahih. Ya, semua hadisnya tidak dikenal, tidak sahih. Nah, kenapa kita ini seolah-olah keras dalam masalah ini? Ya, kenapa diurusi masalah beginian? Biar orang kasih belanja lebih keluarganya, mau kasih baik kepada anak yatim, apa masalahnya? Jangan sampai salah tanggap ya. Jangan kita bilang hadisnya palsu baru seolah-olah kesannya kita melarang orang berbuat baik kepada anak yatim. Bukan begitu maksudnya. Ini perlu dipahami baik-baik. Bukan berarti kalau kita bilang tidak ada hadis sahih yang mengatakan memberi belanja lebih kepada keluarga pada hari-hari ini menandakan kita melarang memberi belanja lebih. Tidak. Bukan di situ poinnya. Ini harus orang cerdas dalam memahami perkataan. Maksudnya adalah, ini saya sebutkan suatu kaidah. Ya. Kaidahnya bahwasanya
ya yang disebutkan oleh para ulama kita tentang masalah ini. Coba dicatat kaidahnya. Bahwasanya semua bentuk ibadah yang sifatnya mutlak dan terdapat di dalam syariat berdasarkan dalil umum. Semua bentuk ibadah yang sifatnya mutlak dalam syariat berdasarkan dalil umum, maka membatasi setiap ibadah yang sifatnya mutlak ini dengan waktu, tempat, atau batasan tertentu lainnya, di mana akan muncul sangkaan bahwa batasan ini merupakan bagian dari ajaran syariat. Cepat ya, saya ulangi lagi. Semua bentuk ibadah yang sifatnya mutlak, mutlak itu dia tidak diikat, mutlak berbuat baik kapan saja, tiba-tiba dia ikat dengan hari tertentu. Nah itu mutlak, mutlak hari kapan saja maksudnya. Dan terdapat dalam syariat berdasarkan dalil umum, maka membatasi setiap ibadah yang sifatnya mutlak ini dengan apa dibatasi? Satu, dengan waktu. Dua, dengan tempat. Tiga, dengan batasan tertentu lainnya seperti dengan jumlah misalnya dan yang lainnya, di mana akan muncul sangkaan bahwa batasan ini, ya itu banyak bentuk pembatasan tertentunya itu, di mana akan muncul sangkaan bahwa batasan ini merupakan bagian dari syariat, sementara dalil umum tidak menunjukkan hal ini, maka batasan ini dinamakan bid'ah. Ini qawaidul ma'arifatil bid'ah, di antara kaidah mengetahui atau mengenal bid'ah. Jadi saya sederhanakan bahasanya seperti ini, bahwasanya kalau ada dalil umum atau dalilnya mutlak, lalu kita buat pengkhususan, pembatasan, yang pembatasan ini menyebabkan orang menyangka bahwa itu bagian dari ajaran syariat, maka itulah bid'ah. Makanya ini pembahasan agak sedikit sensitif sekaligus sedikit detail. Kalau orang tidak paham ini pembahasan, dia akan menyangka kita melarang orang ibadah. Saya kasih contoh, mengkhususkan salam-salaman setiap selesai sholat. Kalau kita larang orang melakukan hal tersebut, apa kata mereka? Kita anti salaman, padahal salam-salaman itu dianjurkan. Kapanpun kita ketemu, dimanapun ketemu tidak ada masalah. Cuman kan kita bermasalahkan adalah pengkhususan. Kamu kan setelah sholat, Nabi ribuan sholatnya, ada tidak dari Nabi satu hadis yang menunjukkan keutamaan membiasakan salam-salaman setiap selesai sholat? Satu hadis saja. Begitu banyak sholat Nabi, satu pun tidak ada riwayat dari beliau mengkhususkan itu. Nah kamu khususkan. Ini yang kita permasalahkan. Kembali ke masalah bid'ah yang tadi, mengkhususkan memberi makan anak yatim pada hari Asyura saja, itu dalilnya dari mana? Kita tidak mengingkari kebaikan orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Jangan salah sangka, bukan maksudnya kita bilang hadisnya lemah atau hadisnya palsu berarti kita tidak menyuruh orang berbuat baik kepada anak yatim. Tapi yang kita maksud di sini apa? Kita melarang orang meyakini keutamaan tertentu yang tidak ada dalilnya. Padahal Islam mengatakan bahwa berbuat baik ke anak yatim itu kapan saja. Nabi bahkan sampai menjamin, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Beliau mendekatkan jari tunjuk dan jari tengahnya. Saking dekatnya ini orang yang menjaga anak yatim nanti hari kiamat dengan Rasulullah, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dekat. Jadi jangan dipahami bahwa kita bilang hadisnya lemah, bahwa kamu mengkhususkan ini bahwa kita melarang mereka berbuat baik ke anak yatim. Tidak. Tapi yang dilarang apa? Meyakini pahala-pahala atau keutamaan-keutamaan tertentu yang tidak ada dalilnya. Kenapa bisa dilarang? Kita meyakini keutamaan tertentu tentang pahala
tertentu yang tidak ada dalilnya. Kenapa bisa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kita tidak boleh mengatakan, tidak boleh meyakini keutamaan yang tidak ada dalilnya, dan itu termasuk bid'ah? Satu pasang. Oh, maksudnya begini? Oh iya ya, Masya Allah. Ini poligami namanya. Ya. Tidak boleh satu katanya. Kan hukum asal poligami itu kalau tidak mampu baru satu. Betul tidak? Coba Pak antum baca ayat Al-Quran. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau tidak mampu baru satu. Nah itu hukum asalnya. Jadi poligami ini katanya ini dua sekaligus, tidak boleh satu karena dia berpasangan. Silakan. Apa alasannya? Enggak. Siapa yang bisa jawab? Saya ulangi pertanyaannya, dipahami tidak pertanyaan? Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh meyakini ibadat pahala tertentu yang tidak ada dalilnya? Padahal kan bagus toh kalau orang meyakini ini pahala, orang jadi semangat beribadah, betul tidak? Meyakini pahala ini orang justru semangat beribadah, tapi kita bilang tidak boleh. Itu bid'ah. Walaupun menyebabkan orang bersemangat melakukan ibadah, tapi kalau tidak ada dalil yang sahih maka itu hukumnya haram. Selain berdosa atas nama Nabi, ada penyebab lain yang menyebabkan ini tidak boleh kita lakukan berkaitan dengan pahala ini. Apa penyebabnya? Kenapa tidak boleh kita meyakini keutamaan tertentu atau pahala tertentu yang tidak ada dalilnya? Silakan jawab, mudah sekali ini pertanyaannya. Atau saya tambah satu lagi, supaya pas. Antum yang itu. Nah. Antum. Hah? Enggak. Enggak. Siapa yang bisa? Enggak. Siapa yang bisa? Ayo jawab. Nah, itu semua yang tunjuk itu benar semua, tapi kita ini berbicara tentang pahala. Antum paham enggak pertanyaannya? Apa? Baru? Nah, sami Allah yang memberi pahala. Baru bagaimana maksudnya? Allah yang memberi pahala bagaimana itu maksudnya? Enggak, lengkapi. Hampir benar jawaban antum, Masya Allah. Jangan dulu. Biarkan dia menjawab. Hampir benar jawabannya. Antum dapat satu. Oh, tadi dibilang berpasangan ya, dua kalau begitu. Sah. Nggak jadi dapat tiga. Nggak sempurna jawabannya. Sah. Masya Allah. Jawabannya adalah kenapa kita dilarang untuk meyakini pahala tertentu atau keutamaan tertentu yang tidak ada dalilnya sehingga kita beramal gara-gara keutamaan tersebut? Jawabannya adalah karena pahala perkara gaib. Tidak ada yang tahu dia dapat pahala atau tidak dengan mengamalkan itu kecuali lewat perantara dalil. Jadi dia menjawab tadi pahala dari Allah, betul. Jadi kita tidak boleh meyakini keutamaan tertentu. Misalnya nih, kita meyakini dengan mengirimkan Al-Fatihah untuk mayit sampai pahalanya. Kita tanya, ada dalilnya atau tidak? Kalau ada, silakan kirim Al-Fatihah. Tapi kalau tidak ada, antum tahu dari mana Al-Fatihah ini sampai kepada mayit? Jangan pakai jawaban-jawaban orang filsafat ya. Dia bilang antum mati dulu baru kasih tahu saya nanti bahwa pahalanya sampai atau tidak. Ini jawaban orang yang menentang sunnah kalau begini. Jadi jangan pakai jawaban-jawaban ahli filsafat. Jadi dia bilang kalau antum tidak percaya antum mati dulu dah. Nanti saya kirimkan Al-Fatihah. Nanti kalau sampai kasih tahu saya ya. Nah, itu kan
Gaya-gaya orang yang tidak belajar sunnah kalau begitu. Kita katakan ini perkara-perkara tauqifiyah. Nabi kabarkan ada dalilnya, silakan, karena memang perkara gaib. Nabi bilang sampai. Coba pahala tentang orang yang memberi makan anak yatim, ada apa tidak ada pahalanya? Apa tadi pahalanya kita bilang? Seperti dua jari ini nanti di surga bersama Nabi. Dari mana itu kita tahu mereka begini dengan Nabi nanti di surga, baku dekat? Dari mana itu kita tahu? Dari dalil, ada hadisnya, ada keterangannya. Kalau seandainya tidak ada keterangan, kita tahu apa tidak? Ini pahalanya orang memberi makan anak yatim? Tidak, kita tahu. Bisa dipahami atau tidak? Ini dia. Jadi itu dia tentang kaidah ini, bahwa semua bentuk ibadah yang sifatnya mutlak tidak boleh kita batasi dengan jumlah tertentu, waktu tertentu, bilangan tertentu. Haram, karena akan menyebabkan kita terjatuh pada bid'ah idhofiyah. Itu namanya bid'ah idhofiyah. Asalnya ibadah, tapi tata caranya yang berbeda dengan yang diajarkan Nabi. Nabi memutlakkan, antum mengikatnya. Itu dari mana itu antum membuat seperti itu? Makanya Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti saja Nabi. Sudah cukup kita dengan ajaran Nabi, tidak usah lagi kita tambah-tambah. Nabi mutlakkan, kita mutlakkan, jangan diikat-ikat. Kalau tidak kita jatuh pada bid'ah yang dinamakan bid'ah idhofiyah. Tahu bid'ah idhofiyah? Tahu bid'ah idhofiyah? Apa makna bid'ah idhofiyah? Siapa yang bisa jawab? Apa makna bid'ah idhofiyah? Apa? Jawab. Atau azan dulu, baru kita jawab bid'ah idhofiyah. Azan dulu, baru kita lanjutkan 5 menit setelah azan. Sambil mikir-mikir, apa itu bid'ah idhofiyah, Dik? Toh? Silakan.
Silakan. Coba tutup bukunya. Kasih ringkas sama saya dengan bahasa yang singkat, yang antum paham dan ana juga paham. Coba. Apa tadi? Antum yang baca, bagaimana antum tanya temannya? Satu yang baru yang tidak baru dari aslinya. Maksudnya apa itu? Antum sendiri tidak paham. Paham Ji? Maksudnya yang tidak baru dari aslinya itu maksudnya apa? Hukum asalnya adalah ada, atau dia itu ibadah yang disyariatkan tapi disandarkan yang baru di situ. Paham nggak? Zikir ibadah tapi disandarkan jamaah di situ, itu baru atau tidak? Baru. Zikir jamaah setelah sholat itu baru atau tidak? Tapi zikirnya ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi secara berjamaahnya tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah perkara bid'ah. Inilah dinamakan bid'ah itu, yaitu yang disandarkan kepada yang aslinya adalah ibadah. Jadi yang bermasalah di sini adalah sandarannya, bukan aslinya atau ibadahnya. Sini antum, sini. Itu dari mana antum dapat contekan itu tadi? Kitabnya antum? Oh, kitabnya. Oh, kenapa antum yang jawab? Pakai kitabnya orang? Hah? Apa? Sini. Berarti antum tak satunya dengan dia, atau kan dia capek mencatat, tahu? Antum tinggal membaca aja antum. Antum udah mencatat? Mencatat. Masya Allah. Baik, kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang mengenal hadis palsu atau kaidah umum dalam masalah bulan Muharram, keutamaan di bulan Muharram ini, bahwa semua hadis-hadis tentang celak, tentang keutamaan berhias di hari Asyura, bersenang-senang di hari Asyura, berpesta atau berhari raya bersenang-senang, maksudnya semua itu masuk dinya, itu adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi. Jadi tidak ada keutamaan seperti itu, atau melapangkan nafkah untuk keluarga, atau memberi makan kepada anak yatim. Semua hadisnya itu adalah hadis lemah bahkan palsu. Itu kaidah umumnya. Yang sahih hanyalah berkaitan dengan keutamaan-keutamaan puasa. Jadi kalau antum temukan nanti di grup-grup WA misalnya, wah hari Asyura memberi anak yatim pahalanya segini, orang yang berselawat pahala segini, sholat ini pahalanya segini, antum jangan percaya. Semua tentang sholat khusus, zikir khusus, memberi nafkah khusus, dan yang seterusnya itu hadisnya adalah lemah bahkan palsu, tidak bisa dijadikan sandaran. Maka kita tidak boleh meyakininya, karena masalah pahala, sekali lagi anak tekankan, adalah rahasianya siapa? Allah, dan hanya mungkin kita mengetahuinya dengan dalil yang sahih. Jadi berkaitan dengan pahala, itu rahasia Allah, jangan kita mengada-ngada, jangan kita membuat-buat sendiri. Oh, niat saya baik Ustaz, saya ingin memotivasi orang. Niat baik saja tidak cukup, karena boleh jadi niat baik antum itu justru menjerumuskan antum ke dalam neraka. Dalilnya mana? Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku, walaupun niatnya baik, dia kasih keutamaan-keutamaan orang, dia bercerita tentang keutamaan ini, keutamaan itu, tapi hadisnya bukan dari Nabi, dan dia mengatakan dari Nabi. Orang percaya bahwa itu dari Nabi, maka kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Nabi ancam dia dengan neraka. Jadi itu baik baginya apa buruk? Jangan buruk. Jadi niat yang baik saja untuk memotivasi orang itu tidak cukup, harus di atas ilmu. Dan sekali lagi kita tekankan
bahwa perkara pahala adalah perkara rahasianya Allah. Kita tidak mungkin mengetahuinya kecuali dengan dalil. Ini antum pegang ini kuat-kuat. Setiap orang berbicara keutamaan mengirim pahala kepada mayit, keutamaan zikir ini, keutamaan membaca ini, keutamaan sholat ini, keutamaan ini dan itu, semuanya kembali kepada kaidah ini, bahwa pahala rahasia Allah dan hanya ditahu dengan dalil yang sahih. Berarti kalau begitu ini menuntut antum untuk apa? Untuk mengecek itu dalilnya sahih atau tidak. Jadi kita kasih antum kaidah umum bahwa semua dalil yang berkaitan dengan keutamaan bulan Muharram, ya berkaitan dengan keutamaan bulan Haram, yang sahihnya hanyalah berkaitan dengan keutamaan apa? Puasa. Selebihnya keutamaan zikir tertentu, sholat tertentu, dan keutamaan yang tidak ada yang sahih. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak kita sudah masuk waktu sholat. Ada yang mau ditanya? Ada satu untuk penanya pertama yang tercepat. Ya. Apa pertanyaannya? Antum? Lupa pertanyaannya. Nah, lupa pertanyaannya. Antum bertanya itu atau membuat pernyataan? Bertanya? Apa? Bertanya. Coba ulang pertanyaannya. Kan kita tadi sudah bilang tidak ada satupun dalil yang berkaitan dengan keutamaan di bulan Muharram kecuali berkaitan dengan puasa sunnahnya. Berarti kalau gitu ada dalilnya dong. Puasa sunnah di bulan Muharram justru dianjurkan. Masih ingat tak tentang puasa Muharram yang kita sebutkan tingkatan-tingkatannya? Apa tingkatannya? Pertama, yang paling afdalnya berapa hari? Apa itu? Hari keberapa? Hari apa? Hari keberapa itu? Dan 11. Terus yang di bawahnya lagi? Masya Allah. Yang di bawahnya lagi? Ke-10-nya saja sana. Masya Allah. Mencatat tahu lah, Masya Allah. Dia lihat catatannya, Masya Allah. Itu bagus. Karena ada nih meja baru jadi gampang mencatat. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan yang lain? Silakan, kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan anak penutup. Di bulan Muharram ini ada keyakinan sebagian kelompok masyarakat terutama Islam Kejawen ya, meyakini bahwa bulan Muharram ini bulan sial. Makanya kalau antum lihat di sebagian di tempat di Jawa itu, mereka itu tidak mau melaksanakan resepsi pernikahan di bulan Muharram, takut nanti tertimpa sial, takut nanti terjadi perceraian atau pernikahannya tidak langgeng ya, atau terjadi banyak masalah dan seterusnya. Itu keyakinan mereka. Sekarang bagaimana cara membantahnya bahwa itu bukan bulan sial? Atau pertama kita bilang dulu, apakah ada bulan sial di dalam Islam? Tidak ada. Justru keyakinan sial-sial at-tiyarah namanya, itu adalah keyakinannya orang-orang musyrikin jahiliyah zaman dahulu. Makanya Nabi mengatakan at-tiyarah syirkun, bahwa tiaro atau menganggap sesuatu sial itu adalah syirik. Jadi mengakini angka sial, hari sial, tempat sial. Kalau angka sial contohnya angka berapa? Orang meyakini angka 13 itu angka sial. Angka berapa lagi? Coba sebagian lift antum lihat itu, tidak ada angka 13-nya, langsung loncat ke 14. Ada sebagian tempat duduk itu nggak ada nomor 13, takut nanti misalnya pesawatnya dikasih nomor 13 jatuh pesawatnya. Lift juga tidak ada nomor 13 di sebagian tempat, karena mereka meyakini hal tersebut, bahwa angka 13 angka sial, hari sial atau tempat sial, bulan sial. Nah, ini salah satunya di antara bulan sial yang mereka yakini bulan Muharram. Jadi ini adalah keyakinannya masyarakat jahiliyah, dan itu bagian dari kesyirikan, karena Nabi bersabda at-tiyarah syirkun. Justru Allah memuliakan bulan
Muharram menjadikannya salah satu di antara 4 bulan istimewa. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.